bersyukur ada Yesus yang menyertai kami setiap hari. Kami percaya hari ini adalah hari penuh berkat dalam nama Yesus. percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu,
Kami percaya Engkau hadir saat ini. Lawat setiap kami, jamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita semuanya. Kita boleh memiliki kesempatan yang luar biasa hari ini. Kita bisa belajar firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-15. Ya, kalau sudah ketemu saya akan bacakan, saudara bisa menyimaknya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita ingin jalan kehidupan kita yang kita lalui, yang kita jalani, itu inginnya itu lurus gitu ya. Bukan berarti kalau lurus itu kencang terus gitu ya. Nggak ada belok-beloknya, nggak ada gitu. Bukan. Tapi maksudnya adalah perjalanan yang nyaman gitu ya. Perjalanan yang baik, perjalanan yang tidak menemukan persoalan, kendala. Tapi faktanya memang dalam hidup ini ada kalanya jalan kita itu harus berbelok-belok gitu ya. Ada kalanya kita menemukan perjalanan dalam kehidupan kita ini tikungan-tikungan, bahkan sesuatu yang membuat kita nggak nyaman gitu ya. Nah, kenapa perjalanan kita ini mengalami sesuatu yang seperti itu? Nah, ternyata kita bisa melihat bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini ada banyak keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam ayat ini dikatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Nah, orang seringkali menganggap bahwa keputusannya apa yang diambil dalam menjalani hidupnya itu adalah sesuatu yang sudah tepat. Sesuatu yang menurut dia, anggapan dia sendiri, itu sesuatu yang benar. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ini adalah sesuatu dasar yang rapuh. Kenapa? Karena kalau kebenaran itu didasarkan pada anggapan sendiri, kita tahu bahwa manusia itu adalah pribadi yang gak sempurna, punya kelemahan,
bisa salah dalam mengambil keputusan. Dipengaruhi dengan situasi gitu ya. Kondisi yang kecenderungannya adalah kita ini ingin supaya selesai atau bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, menjalani kehidupan ini berdasarkan pikiran kita. Coba saudara renungkan, ketika kita menjalani kehidupan ini, ada masalah-masalah yang harus kita hadapi, tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang harus kita jalani. Maka itu membutuhkan pemikiran, itu membutuhkan keputusan yang bijak, keputusan-keputusan yang tepat, supaya kita menikmati kehidupan ini dengan nyaman gitu ya. Tetapi seringkali karena keputusan-keputusan kita ini salah, keputusan-keputusan ini kurang tepat, sehingga kita harus mendapati jalan-jalan yang berliku-liku gitu ya, berbelok-belok. Karena kita salah dalam mengambil keputusan. Kalau saudara cermati ya atau amati dalam hidup ini, saudara lihat ada banyak jalan-jalan yang saudara jalani, yang saudara pilih gitu ya. Orang bisa memilih yang menurut mereka baik. Misalnya dari rumah saudara harus pergi ke tempat ibadah. Saya yakin ada banyak jalan. Tidak cuma satu jalannya, ada beberapa lah yang harus Bapak Ibu pilih. Tentunya saudara akan memilih jalan yang enak gitu ya. Menurut saudara nyaman. Oh, kalau saya lewat ini enak, nggak usah belok-belok. Oh, di sini jalannya rata dan sebagainya. Dan itu menjadi keputusan saudara gitu. Nah, kalau kita bicara tentang sesuatu jalan hidup kita, itu sesuatu yang perlu saudara renungkan. Ada keputusan-keputusan yang ketika saudara salah, saudara akan menanggung akibatnya. Saudara akan menikmati akibatnya. Ya, kalau keputusannya betul, tepat, saudara akan menikmati sesuatu yang baik. Tetapi kalau sudah melenceng, keliru, saudara akan mengalami kerugian, mungkin kekecewaan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan, tetapi siapa mendengar nasihat, ia bijak. Dari mana nasihat bisa kita dapatkan? Dari mana masukan-masukan yang benar itu bisa kita dapatkan? Ya dari firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Seperti hari ini kita memilih untuk kita mendengar firman Tuhan. Itu berarti kita memilih sesuatu yang tepat. Mungkin kita sedang punya keputusan untuk melakukan sesuatu di hari ini. Ada rencana-rencana yang saudara sudah rancangkan dalam menjalani kehidupan hari ini. Tapi ketika kita mendengar nasihat firman Tuhan, ketika Tuhan menunjukkan sesuatu di hari ini, maka saudara harus mempertimbangkan. Bila perlu, saudara harus merubah seperti apa yang dimau Tuhan. Kalau kemarin mungkin saudara harus melakukan A gitu ya. Dan setelah mendengar firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, oh Tuhan pengennya B. Ya saudara harus rubah. Mungkin gak gampang. Mungkin itu sesuatu yang sulit karena saudara mungkin sudah mempersiapkannya jauh-jauh sebelumnya mungkin ya. Ada sesuatu hal-hal yang membuat saudara harus melakukan keputusan yang muncul dari pikiran saudara. Dan itu saudara anggap adalah satu hal yang tepat, sesuatu yang baik. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan, ketika firman Tuhan
menasihati kita untuk tidak melakukan itu, maka ini waktunya untuk kita merubah keputusan itu. Ini waktunya untuk kita taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu segala-galanya. Bagi kita hanya mengukur dengan pikiran kita. Tapi Tuhan tahu jauh apa yang ada di depan kita. Oleh sebab itu, keputusan-keputusan yang kita ambil, jangan fokus pada kebenaran atau keputusan dari diri kita sendiri. Tetapi lebih dari itu, minta hikmat Tuhan, minta Tuhan berbicara, firman Tuhan menasihati kita. Ada banyak firman Tuhan yang saudara bisa baca, ada banyak firman Tuhan yang saudara sudah dengar. Dan itu boleh menjadi satu pertimbangan. Supaya apa? Supaya hidup kita masuk dalam golongan orang-orang yang bijak. Orang yang bijak itu adalah orang yang luar biasa. Orang yang akan menikmati berkat Tuhan. Orang yang akan mengalami kebaikan demi kebaikan. Kalau kita menjadi orang yang bijak, maka saya yakin kita pasti jadi berkat. Siapapun saudara, mau saudara sebagai pemimpin, mau saudara sebagai penolong, mau saudara sebagai anak-anak, sebagai pelajar, dimanapun saudara berada, ketika saudara menjadi pribadi yang mempunyai label, pribadi yang bijak, itu adalah pribadi yang luar biasa. Bagaimana kita supaya bijaksana? Banyak dengan firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menikmati berkat Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya kita dengar, tetapi ketika kita melakukannya, kita menyukakan hati Tuhan dan kita boleh menjadi alat kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur karena nasihat firman-Mu boleh kami dengar. Dan nasihat firman-Mu juga akan kami lakukan. Biar sepanjang hari ini Tuhan, apa yang menjadi keputusan-keputusan kami tidak berfokus pada diri kami sendiri. Tetapi lebih kepada nasihat firman-Mu. Sehingga kami boleh menikmati rancangan-rancangan yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.